Halo semua, jumpa lagi bersama saya Sukamdi dan masih tetap di channel Sukamdi. Kandang aviari ini saya buat sudah 5 tahun yang lalu teman-teman. Kali ini saya mau menunjukkan pada teman-teman dan dulur-dulur semua masih seberapa kuat yang usianya sudah 5 tahun kurang lebih. Kita sampaikan dulu jaring yang saya pakai teman-teman. Jadi jaringnya seperti ini. Nih. Tuh. Lalu yang di dalam kayak gini. Jadi ada beda dikit. Dan untuk ini teman-teman, yang dari garis ini sampai ke atas, nah itu, jadi bentar, nah begini. Jadi untuk yang kotak itu sekeliling itu double atau 2 lapis jaringnya. Nih contohnya, jadi double jaringnya. Dan ini walaupun nggak double masih sangat kokoh teman-teman tuh, masih sangat oke itu. Itu. Lalu untuk yang di bawah garis ini, yang petak bawah ini, sekeliling muter itu 3 lapis. Yang 2 lapis jaring, lalu yang 1 lapis lagi streaming seperti ini. Nah, kalau streamingnya sudah pada rapuh, namun ya masih lumayan oke. Tapi ini kalau di gini-giniin sudah bisa putus karena rapuh seperti ini contohnya. Nah, kayak gini nih. Ini kalau yang streamingnya. Kalau jaringnya masih bener-bener oke atau polinetnya ya teman-teman, polinetnya modelnya seperti ini. Nah, kenapa dulu polinetnya itu saya buat 2 lapis atau saya double? Karena yang pertama kali sama tukangnya dipasangin yang ini, yang di dalam ini loh. Tadinya di dalam ini dipasang duluan. Setelah saya lihat, saya perhatikan kok saya nggak yakin kalau cuma 1, dan ini kan beda ukurannya. Kalau yang di dalam ini nampak kecil sekali, kalau yang ini tipis gitu, kecil gitu. Nah, lalu saya nyari sendiri lagi polinet yang saya anggap agak tebal. Akhirnya yang tipis sudah terpasang. Saya minta sama tukangnya, saya suruh pasang double 2 lapis nggak apa-apa gitu. Nah, pakai polinet yang model seperti ini atau jenis seperti ini kan lubangnya kecil-kecil banget ya teman-teman tuh kan. Nah, ini ada kekurangannya juga ada kelebihannya. Kelebihannya ular itu jelas nggak bisa masuk, ya toh? Karena seperti ini jelas nggak bisa masuk. Terus kekurangannya seperti lalat, kupu-kupu, dan hewan kecil yang bisa terbang itu nggak bisa masuk. Itu teman-teman, kenapa saya bilang kekurangan? Karena kalau di dalam ada burung pemakan hewan kecil, contohnya kayak perenjak seperti itu jadi dia nggak dapat makanan kayak lalat atau kupu-kupu begitu teman-teman. Itu kekurangannya. Lalu kekurangan yang lainnya lagi, ini kalau misalnya tikus itu mau nakal, mau ngamuk, itu bisa dibobol tikus, digigitin bisa. Nih contohnya, dulu pernah ada yang digeragotin tikus tuh, namun saya tambal. Dan pernah waktu itu burung gladek wingko itu lepas semua. Namun ya cuman gladek wingko, karena burung gladek wingko atau gladek batu itu bila mana di gurungan atau di kandang besar seperti ini, ada lubang kecil aja dia tahu. Beda sama burung yang lain gitu. Ya teman-teman, itu untuk jaringnya. Jadi jaringnya seperti ini. Nah seperti ini, 2 lapis ya teman-teman, yang 1 lapis seperti ini. Lalu yang di bawah ini saya kasih 3 lapis. Kenapa 3 lapis yang bawahnya? Karena menurut saya sekitaran 1,5 meter atau sampai 2 meter tingginya, itu kalau kita kasih 3 lapis itu bisa menjaga untuk hewan dari luar, misalnya ayam, kucing atau anjing atau kambing misalnya seperti itu. Jadi ini aman, jadi aman. Tapi kalau cuma yang polinet doang, kalau misalnya kena kambing atau punya anjing yang nakal gitu, saya khawatir kalau kena gitu dan nggak kuat gitu. Lalu untuk di bawahnya ini saya pondasi dengan batako 3 biji, jadi tersusun 3 biji ya teman-teman. Yang disusun roboh ya teman-teman, jadi begini, nggak begini batakonya, jadi 3 ya, 5 sama yang dipendem lah. Jadi yang kependem ke tanah itu 2 batako.
untuk jaga-jaga biar tikus itu nggak bisa ngelubangin dari bawah kalau misalnya dalam. Itu tujuannya ya. Jadi ini saya update kandang aviari, saya pakai jaring seperti ini, sudah kisaran 5 tahunan, masih sangat kokoh seperti ini teman-teman. Dan memang saya bahannya waktu itu saya tanya sama penjualnya, karena saya sendiri punya pengalaman soal bahan plastik. Ini kan dari bahan plastik ya teman-teman, bahannya ini, polinetnya ini. Jadi waktu saya tanya, ini bahannya dari polister. Nah untuk itu kalau dari polister, setahu saya tahan panas dan tahan air itu. Jadi banyak macam jenisnya. Misalnya yang bagus itu memang polister, dragon, nilon, itu bagus teman-teman. Dia tahan air dan tahan panas. Lalu untuk besinya sendiri, kerangkanya ini masih oke. Dan ini saya pelipit pakai besi seperti ini teman-teman. Jadi mainnya saya baut. Nih, kecuali yang kerangka besarnya ini dilas. Dan besinya modelnya seperti ini. Kita kasih contoh di dalam. Nah seperti ini. Jadi besi hulu ya teman-teman. Ini kalau kerangka pinggir itu semua sama. Tapi kalau untuk kerangka atas, nah untuk yang di atas itu kecil teman-teman. Nah kenapa kecil? Saya pernah tanya sama tukangnya, kok nggak disamain aja Pak, itu besi hulunya, kata saya. Jaga-jaga takutnya berat Mas kalau besar gitu. Nah berhubung menurut saya masuk akal ya sudah, kecil nggak apa-apa. Namun waktu itu saya bingung. Begitu saya mau naik di atas, ternyata nggak kuat kalau kita injek-injek buat jalan gitu loh teman-teman. Akhirnya saya beli hulu yang gede lagi, 2 batang tuh. Nah jadi dibegituin, nanti kalau saya naik untuk bersih-bersih di atas, kita nginjek yang ditumpangin di atas itu. Jadi itu yang 2 itu cuma saya tumpangin teman-teman gitu. Jadi masih oke. Kandang yang saya buat ini sudah kurang lebih 5 tahunan. Saya cuman pakai jaring polinet seperti itu, masih oke teman-teman. Masih sangat oke, tidak hanya oke, masih bagus dan masih kokoh. Jadi belum ada tanda-tanda untuk mengganti, itu belum ada. Tuh masih oke. Nah kalau untuk yang streamingnya ya begini teman-teman, nih sudah mulai rapuh. Makanya kalau buat kandang aviari, kalau cuman pakai streaming yang dikasih cat itu, yang bukan dari baja, itu saya sarankan jangan teman-teman. Karena 2 tahun nanti kayaknya sudah nggak beres gitu loh. Nah untuk ukuran sendiri teman-teman bisa ini ya, bisa cek video saya. Karena saya udah dulu pernah mereview kandang ini ukurannya berapa, tingginya berapa gitu. Dan untuk mengisi burung apa aja yang bisa kita satuin di dalam kandang situ, untuk ukuran yang segini juga pernah saya sampaikan lewat video teman-teman. Teman-teman bisa cek video saya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu penyampaian saya kali ini mengenai kandang aviari yang sudah 5 tahun saya buat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa sedikit membantu dan berguna untuk teman-teman dan dulur-dulur semua. Kalau ada kata kurang dan salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, salam lestari, salam paseduluran. Sa pag-asa, tao pati, magkain